Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christine Panggidae. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Kedisiplinan sebagai Jaminan Efektivitas Kinerja Pegawai Kelurahan Fatululi. Latar belakang pembuatan makalah ini adalah dalam era globalisasi ini di mana organisasi-organisasi pemerintah maupun organisasi swasta pada bersaing untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Tujuan organisasi dapat tercapai jika manajemen mampu mengelola, menggerakkan, dan menggunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, atau yang disebut dengan pegawai. Dilihat dari tingkat kedisiplinan kerja seorang pegawai dapat diketahui sejauh mana sikap kerja mereka terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Pada dasarnya, pegawai yang memiliki tingkat kedisiplinan kerja yang tinggi akan menunjukkan sikap kerja yang baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga membuat pegawai merasa ikut memiliki perusahaan di mana dia bekerja, atau kata lain, kesetiaan terhadap organisasi. Teman-teman, tujuan pembuatan makalah ini adalah yang pertama, mendeskripsikan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai agar disiplin waktu dan kerja. Yang kedua, menjelaskan seberapa efektifkah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh disiplin dalam meningkatkan efektivitas kinerja. Baik, manfaat dari pembuatan makalah ini yang pertama, manfaat praktis sebagai bahan masukan bagi pegawai atau karyawan, khususnya para pegawai atau karyawan pada kantor lurah Kelurahan Fatululi, agar lebih menerapkan disiplin kerja pegawai dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai atau karyawan. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi kantor Kelurahan Fatululi dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan penerapan kedisiplinan pada kantor Kelurahan Fatululi. Yang kedua, manfaat teoritis. Yang pertama, bagi penulis dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan mengenai manfaat penerapan disiplin kerja pegawai dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Fatululi. Yang kedua, bagi instansi penelitian ini merupakan sumbangan dari penulis dalam rangka memberikan informasi mengenai disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor Kelurahan Fatululi. Kita akan masuk ke pengertian yang pertama, yaitu pengertian pegawai. Pegawai adalah seseorang yang ditugaskan sebagai pekerja dari sebuah perusahaan untuk melakukan operasional perusahaan. Dia juga bekerja untuk digaji dan sebagai penggerak utama dari setiap organisasi. Tanpa mereka, organisasi dan sumber daya lainnya tidak akan pernah menjadi suatu yang berarti. Hal-hal tersebut akan sangat terpengaruh terhadap produktivitas kerja, kualitas kerja, disiplin kerja, serta loyalitas pegawai terhadap perusahaan. Pengertian kinerja. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Dalam pembahasan yang ketiga, disiplin kerja sangatlah penting dalam mempengaruhi perkembangan diri suatu perusahaan atau instansi pemerintah, dan disiplin kerja digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Tanpa adanya sistem kerja, maka pegawai akan bekerja sesuai dengan kegiatan diri sendiri, karena tidak ada hukuman atau bentuk peraturan yang harus dibuat atau mereka turuti. Sikap dari seseorang dapat dilihat dari pekerjaannya. Apabila seseorang pegawai itu menyukai pekerjaannya, maka mereka akan bersikap disiplin dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Disiplin kerja dibuat oleh perusahaan atau instansi pemerintah untuk menertibkan para pegawai, dan disiplin kerja itu dibuat sesuai dengan persetujuan para pegawai dan pihak perusahaan untuk ditaati. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan oleh pegawai. Disiplin ada dua, yaitu yang pertama, disiplin yang timbul dari diri sendiri atas dasar kerelaan, kesediaan, dan bukan timbul karena dari paksaan. Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan telah merasa menjadi bagian dari organisasi, hingga organisasi akan tergugah hatinya untuk sadar dan secara sukarela memenuhi segala peraturan yang telah berlaku. Yang kedua, yaitu disiplin yang timbul karena paksaan, perintah dan hukuman, serta kekuasaan. Jadi disiplin ini timbul bukan karena perasaan ikhlas dan kesadaran, akan tetapi timbul karena adanya paksaan atau ancaman dari orang lain.
Dalam setiap organisasi atau perusahaan yang diinginkan adalah jenis disiplin yang timbul dari diri sendiri atau dasar kerelaan dan kesadaran, akan tetapi dalam kenyataan selalu mengatakan bahwa disiplin itu lebih banyak disebabkan adanya paksaan dari luar. Tujuan dari disiplin. Tujuan disiplin difokuskan untuk mengoreksi penampilan kerja konsisten, tidak bersifat mengkhianati dalam berlakukan hukuman atau tindakan indisipliner. Perlu adanya proses untuk mengatasinya, yaitu melalui bimbingan, teguran secara lisan, teguran secara tertulis, atau skors. Setiap penetapan dapat diberhenti dalam setiap tahap saja. Hal ini dimungkinkan jika disiplin telah tercipta lagi. Yang pertama, teguran secara lisan terbatas dalam hal menggugatkan untuk kesalahan yang kecil dan baru pertama kali dilakukan. Sebagai salah satu tindakan koreksi, teguran biasanya dilakukan secara pribadi dengan cara yang bersahabat dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan. Yang kedua, teguran secara tertulis dilakukan apabila pelanggaran diulangi kembali untuk menunjukkan perbaikan atau pelanggarnya cukup serius. Dalam teguran tertulis harus dicantumkan nama pegawai, nama pimpinan, permasalahannya, rencana perbaikan dan batas waktu perbaikan, serta koreksinya apabila pelanggaran diulangi. Yang ketiga, keputusan terakhir atau terminasi dilakukan karena pimpinan melihat bahwa kesalahan yang dilakukan bawahan sudah sangat serius dan selama batas waktu perbaikan, perilaku bawahan tidak memperhatikan perbaikan keputusan terakhir. Biasanya dilakukan dengan melibatkan pimpinan. Kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, upaya dalam meningkatkan kinerja pegawai dengan disiplin waktu dan kerja. Disiplin kerja juga berpengaruh pada produktivitas para pegawai di suatu kelurahan yang merasakan adanya penurunan produktivitas kerja pada pegawai di kelurahan tersebut. Perilaku kerja pegawai yang menunjukkan tidak disiplin, seperti terlambat masuk ke kantor pada saat jam istirahat, mangkir dari tugas, keluar kantor pada saat jam kerja untuk urusan pribadi. Hal tersebut menjadi faktor yang berdampak pada penurunan kerja mereka. Tetapi para pegawai juga memiliki alasan dengan perilaku kerja yang mereka lakukan. Alasan-alasan para pegawai itu yang perlu untuk diketahui oleh kantor untuk memperbaiki kondisi kantor yang mengalami penurunan produktivitas kerja mereka. Disiplin yang baik adalah disiplin yang timbul karena kesadaran diri bukan karena paksaan, sehingga diperlakukan adanya usaha untuk meningkatkan sikap disiplin dalam skrip. Untuk meningkatkan sikap disiplin perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Memberi penghargaan kepada pegawai yang telah menyelesaikan tugas dengan baik dan teratur. Yang kedua, memberikan teguran pada pegawai yang berbuat salah. Yang ketiga, memberikan penjelasan dan penerangan mengenai hal yang belum diketahui untuk menghilangkan rasa ragu-ragu. Yang keempat, memberikan latihan dan kegiatan yang berkesinambungan untuk menambah keterampilan dan rasa percaya diri. Yang kelima, mengungkapkan bahwa disiplin itu dapat tumbuh dan dapat dibina melalui latihan dan pendidikan atau penanaman. Kita akan masuk ke pembahasan yang kelima, kendala apa saja yang dihadapi oleh Kelurahan Fatululi dalam menerapkan pelaksanaan disiplin waktu dan kerja untuk meningkatkan kinerja. Kedisiplinan merupakan fungsi operasional daya manusia yang penting bagi organisasi, karena semakin baik kedisiplinan pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dicapai. Tanpa adanya kedisiplinan kerja yang baik dan di pegawai, maka sulit bagi organisasi kantor mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan. Begitu juga di kantor Kelurahan Fatululi sering mengalami kendala dalam melaksanakan kedisiplinan, walaupun tingkat hambatannya itu kecil. Dengan adanya hambatan bisa mengakibatkan pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik dan tidak menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan. Tetapi bila kendala yang terjadi dapat dicegah, maka pelaksanaan disiplin kerja dapat berjalan dengan baik. Kendala-kendala yang sering terjadi di kantor Kelurahan Fatululi, yang pertama, meninggalkan pekerjaan atau tugas kantor pegawai secara tanpa alasan atau izin ke atasan. Yang kedua, pengaruh ekonomi dari pegawai melaksanakan pekerjaan di luar kedinasan atau kantor di mana tempat pegawai bekerja. Hal ini terjadi karena gaji yang diperoleh dirasa kurang mencukupi kebutuhan keseharian,
sehingga mencari pekerjaan di luar kantor untuk menambah penghasilan tambahan dan mengabaikan tugas utamanya sebagai pegawai yang sudah digaji oleh negara untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, penyalahgunaan hak dan wewenang atau tanggung jawab mengalami kendala dalam melaksanakan kedisiplinan walaupun tingkat hambatannya itu kecil. Penerapan disiplin di kantor Kelurahan Fatululi. Disiplin sangatlah penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara perorangan maupun kelompok. Di samping itu, disiplin bermanfaat untuk mendidik pegawai untuk mematuhi peraturan, prosedur maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Disiplin dapat diartikan sebagai kesadaran dan kesediaan seseorang yang menaati peraturan dalam kita akan masuk ke pembahasan yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kedisiplinan kerja adalah kesejahteraan karyawan, ancaman, teladan, pimpinan, ketegasan, tujuan, dan kemampuan karyawan. Kesejahteraan karyawan untuk menegakkan kedisiplinan tidak cukup hanya dengan ancaman-ancaman saja, tetapi perlu diimbangkan dengan tingkat kesejahteraan yang cukup. Maksudnya, besarnya upah yang diterima dapat membiayai hidup secara layak. Dengan hidup yang layak, karyawan akan lebih tenang dalam melaksanakan tugasnya. Dan dengan ketenangan tersebut diharapkan akan lebih terdisiplinkan. Ancaman untuk meningkatkan kedisiplinan perlu adanya ketegasan bagi mereka yang melakukan tindakan. Di sini berarti ancaman tidak dapat dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan, tetapi apabila ancaman atau tindakan tegas dilakukan sebagai pendamping kesejahteraan, maka kedisiplinan kerja akan lebih diharapkan untuk berhasil. Dalam memberikan suatu ancaman atau hukuman terhadap pelanggar harus dibuat secara menyeluruh di mana peraturan yang satu akan menjunjung peraturan yang lain. Baik teman-teman, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil kesimpulan yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan disiplin kerja pegawai dalam upaya meningkatkan kinerja Kelurahan Fatululi, yang pertama, tingkat kedisiplinan pegawai Kelurahan Fatululi menunjukkan sudah maksimal. Hal ini diketahui dari hasil pengamatan. Yang pertama, ketepatan waktu. Kedua, kesetiaan atau patuh pada peraturan. Yang ketiga, penggunaan perlengkapan atau peralatan kantor. Yang keempat, kehadiran. Kedua, upaya yang dilakukan Bapak Lurah dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai seperti yang terlambat masuk kantor adalah 1. Dengan kepemimpinan yang didukung dengan dedikasi dan semangat untuk menjalankan instansi yang dilandasi dengan kedisiplinan. Yang kedua, memberikan hukuman dan sanksi yang berupa teguran secara lisan maupun surat peringatan. Yang ketiga, memberikan pembinaan dengan keteladanan tertentu sehingga menjadikannya bentuk disiplin yang semakin kuat. Diharapkan perilaku seseorang, khususnya sikap mentalnya, dapat terbina yang akan memperlihatkan sikap kepatuhan dan ketaatan. Yang keempat, penghargaan juga diberikan kepada para pegawai yang disiplin hingga dapat menambah dan mewujudkan kedisiplinan dengan baik. Saran yang ingin penulis sampaikan kepada kantor Kelurahan Fatululi: 1. Memberikan peringatan dan motivasi setiap pegawai yang datang terlambat. Yang kedua, pimpinan seharusnya menjadi teladan pegawai dengan datang lebih awal dari pegawai sehingga dapat melakukan pengawasan absensi pegawai secara langsung. Yang ketiga, segera menggunakan sidik jari atau sistem absensi yang lebih modern sehingga agar tidak bisa dimanipulasi. Demikian hasil presentasi makalah saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih teman-teman. Mohon untuk dibantu like, subscribe, dan komen baik.